Penasihat hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat mempertanyakan permohonan perlindungan Barada Eliezer dan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Menurut kuasa hukum keluarga Yosua, semestinya yang berhak dilindungi para pihak yang jelas berstatus saksi dan korban serta terancam jiwa dan kehidupannya. Pengacara menilai keluarga Brigadir Yosua lah yang selayaknya dapat perlindungan LPSK. Nah, kawan ini terancam dari siapa? Kan dia jelas, kita menuding, dia pegang Glock. Sudah ada informasi itu, dia nembak. Lah kok dia terancam dari siapa? Dari apa keluarga Brigadir J? Jauh kali di jam di sana. 2 jam naik pesawat, 2 jam ke kampung itu. Mestinya yang minta perlindungan LPSK itu adalah keluarga dari Brigadir Yosua seharusnya. Idealnya itu yang terancam. Malah orang itu bebas. Kita saja yang mengatakan untuk beberapa pembatasan, jangan kemana-mana dulu. Andai kata ada panggilan, ada ini, itu. Macam mana kami bisa melindungi mereka? Tetapi kita yakin alat penegak hukum di negara ini cukup. Militer, polisi, Pol PP. Nah, 3 alat-alat apa? Dan alat penegak hukum lainnya. Terkait asesmen terhadap Barada Eliezer, LPSK menyebut masih menelaah status hukum Eliezer dalam kasus ini. Sementara LPSK belum bisa meminta keterangan istri Irjen Sambo karena disebut masih dalam kondisi trauma. Di sisi lain, LPSK bilang sulit berkomunikasi dengan keluarga Brigadir Yosua lewat pihak kuasa hukum. Ketua LPSK menegaskan lembaga ini independen dan tidak dapat diintervensi. Tapi rupanya kita sulit untuk berkomunikasi dengan keluarga Brigadir J karena harus melalui pengacaranya. Sementara pengacaranya ini kan punya persepsi yang keliru tentang LPSK. Dikatakan LPSK ini kan di bawah polisi, masa mau melindungi? Ini keliru. Karena LPSK itu adalah lembaga negara yang mandiri. Kita tidak berada di bawah lembaga ataupun kementerian lain di Indonesia ini. Kita lembaga mandiri. Dan kita tidak bisa diintervensi oleh lembaga manapun. Barada Eliezer dan istri Irjen Verdi Sambo melayangkan permohonan perlindungan sejak 14 Juli lalu. Jika dalam 30 hari tak ada perkembangan, LPSK menyebut dapat menghentikan permohonan. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap soal hal ini kita tanyakan kepada Dian Silitonga yang berada di kantor LPSK Jakarta. Dian, apa yang terbaru dari sana? Ya, Yasir dan juga saudara, baru saja ini memang tim kuasa hukum dari pihak Irjen Verdi Sambo keluar dari gedung LPSK setelah tadi pada pukul 2 siang mendatangi gedung LPSK bersama dengan 2 psikolog, ada Rati Ibrahim dan juga Cassandra Putranto. Memang saat ini sedang dilakukan doorstop begitu ya dengan awak media. Kami memang mencoba mendengar apa yang disampaikan, agenda apa yang dilakukan di dalam, tetapi sejauh yang berhasil kami konfirmasi baik kepada Ketua LPSK maupun tim kuasa hukum Irjen Verdi Sambo yang lain, Patra MZen menyampaikan kegiatan di dalam gedung LPSK ini belum bisa disampaikan. Nah, sebelumnya kita ingat bahwa tim kuasa hukum dari Putri Chandrawati Sambo ini meminta pihak LPSK bisa menyesuaikan waktu dan juga tempat, menyesuaikan juga psikologis dari Putri Chandrawati untuk dilakukannya asesmen. Nah, tadi saya konfirmasi ke Ketua LPSK Hasto Atmojo, dia menyampaikan bahwa pada prinsipnya ini LPSK siap untuk memenuhi permintaan dari pihak Putri Chandrawati menyesuaikan waktu dan tempat untuk melakukan asesmen begitu ya. Sambil menunggu ini apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukum di gedung LPSK, saya ajak kita untuk mendengarkan terlebih dahulu, Yasir, pernyataan dari tim kuasa hukum Putri Sambo terkait dengan asesmen. Berikut ini. Ibu klien saya masih dalam pendampingan dan konseling. Saat ini sedang dimintakan kepada LPSK agar tempat dan waktu pemberian keterangan atau wawancara dapat menyesuaikan dengan kondisi psikologi klien kami.
Ya, Yasir, kemungkinan besar pihak kuasa hukum dari Putri Sambo ini datang ke gedung LPSK untuk mengkomunikasikan waktu dan tempat dilakukannya asesmen terhadap Putri. Sekali lagi, pada prinsipnya LPSK menyampaikan siap saja untuk mengikuti waktu dan tempat sesuai dengan permintaan tim Putri Chandrawati. Yang jelas, asesmen ini tidak bisa dilakukan diwakili oleh pihak pengacara, tulisan tangan, dan lain sebagainya. Pihak psikolog dari LSP ini harus bertemu langsung dengan pemohon. Dalam hal ini adalah Putri Chandrawati atau Irjen Verdi Sambo. Yasir. Mereka sudah keluar, kemudian tadi yang juga menjadi sorotan adalah permohonan perlindungan saksi oleh Barada Eliezer. Bagaimana tanggapan dari LPSK terkait hal ini? Ya, untuk Barada Eliezer, ini LPSK juga belum bisa memutuskan apakah Barada Eliezer layak untuk menerima perlindungan dari LPSK. Meskipun memang Barada Eliezer ini kita ketahui sudah menjalani asesmen pada tanggal 29 Juli hari Jumat yang lalu, tetapi LPSK menyampaikan ada asesmen yang belum lengkap karena ada asesmen psikologis yang harus dijalanin, kemudian juga asesmen investigasi ini untuk mengetahui posisi dari Barada Eliezer, apakah posisinya sebagai saksi korban atau saksi korban. Kemudian juga LPSK akan mendalami apakah memang Barada Eliezer ini menerima ancaman, kemudian juga LPSK akan mendalami apakah pengajuan perlindungan ini memang beritikat baik. Nah, informasinya LPSK ini akan kembali melakukan asesmen terhadap Barada Eliezer pada pekan ini, Yasir, dan kita akan tunggu nanti bagaimana hasilnya karena pada prinsipnya Barada Eliezer ataupun Putri Chandrawati ini meminta perlindungan kepada LPSK dalam hal perlindungan psikis, kemudian perlindungan prosedural hukum, perlindungan rehabilitasi medik, kemudian juga psikologis. Nah, LPSK menyampaikan tidak semua pemohon ini akan disetujui permohonannya untuk mendapat perlindungan dari LPSK. Jadi kita nantikan nanti bagaimana hasil asesmen yang disimpulkan oleh LPSK. Yasir. Baik, terima kasih Dian Silitonga atas informasinya dari kantor LPSK Jakarta.